Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angga Yoga, kelas A2 pagi. Ini 1941 dan 905, dosen Adi Mursalim SMM, Makul Perilaku Organisasi. Baiklah, di sini judul materi yang akan saya bahas di sini tentang tantangan dan peluang di era digital disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mengaruh all profession dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan teknologi digital itu dapat menjadi tantangan bagi generasi Gen atau Z in summary. Yang pertama, disrupsi adalah proses panjang dan kait-mengait satu sama lain. 2. Menimbulkan perubahan kehidupan. 3. Teknologi baru selalu memudahkan dan memurahkan. 4. Menciptakan pasar baru atau new market from the bottom of the pyramid. Disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku-pelaku usaha baru. Simple lebih simple, cheaper lebih murah, more accessible lebih terjangkau, faster lebih cepat. Dan perubahan pada kehidupan, berdemokrasi, narasi, bersosialisasi. Bernondasi, berkebangsaan, berilmu, bekerja, berlibur. Dalam suatu COVID seperti ini sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar, tidak bisa pergi ke sekolah, namun karena adanya teknologi digital kita bisa tetap belajar. Sekarang ilmu berubah datang ke kita. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi. 2 perubahan. Yang pertama, pandemi menggeser prioritas konsumen, kesehatan, home, digital picture, the not ekonomi, dan ledakan 10 ekonomi serta kehidupan. Contohnya, sekarang kita harus membeli masker, membeli vitamin, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prioritas pelanggan saat ini lebih di dalam rumah, semua aktivitas berada dalam rumah. 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Ledakan kreativitas, ledakan home atau sweet home, ledakan wisata atau luar ruang, ledakan konten, ledakan kolaborasi, ledakan kecerdasan, ledakan aktivitas, ledakan usual, ledakan non-degree, ledakan open scan. Ledakan lainnya itu seperti investor baru, great resignation, ledakan-ledakan lainnya. Saat ini kita sedang berada dalam 3 zona, yaitu zona waktu yang terbelah 2, membentuk 2 narasi yang berbeda hari esok atau kemarin. Kedua narasi bukan sekedar narasi, melainkan dibentuk struktur, teknologi, proses, modal, bisnis, dan people yang berbeda. Ada 3 zona waktu. Ada masa lalu, hari ini, dan hari esok. The past, the future, the present. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is today, tomorrow is today, story of tomorrow. Apa yang harus kita lakukan? Putuskan di mana Anda berada. Kedua itu mindset, seperti apa yang ada di organisasi Anda. 3 yang penting sebenarnya, to stay relevant. 10 keterampilan pemimpin di era digital. Keluar dari perangkap masalah, customer obsessed, creating new stories, exploration, ecosystem building atau collaboration, menguji kebenaran, time management, mengatur ritme tidur, profitable or benefitable, stay relevant. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan modal bisnis yang mempengaruhi full profession dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga Anda jadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Murphy's Law merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis, sehingga akan muncul sebuah jarak yang cukup besar antara bisnis dengan transformasi digital yang ingin dituju. Lantas bagaimana cara menutup jarak tersebut? Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menentukan jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih cepat. Bila semua bisnis berjalan dengan persepsi inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku, sementara kini persepsi bisnis berubah menjadi outside in, bisnis harus melihat kebutuhan dan demand dari konsumen, barulah bisnis bisa mulai memproduksi atau jasa tersebut. Lingkungan perusahaan harus dirombak
Selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perubahan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk kemunculan inovasi-inovasi baru. Upaya yang harus dilakukan agar transformasi digital yang dilakukan berjalan dengan sukses dan tidak tersendat di tengah jalan. Ada beberapa upaya yang menjadi fokus utama sebuah perusahaan. Pentingnya perusahaan harus memiliki pemilik serta rencana short term dan long term agar performa bisnis bisa tetap terjaga bahkan meningkat selama transformasi digital. Cara mengakselerasi transformasi digital. Dr. Leonardus memberikan contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini ada 3 pilar utama transformasi digital. Pertama adalah kompetensi utama dari PT Telekomunikasi, yakni digital connectivity. Digital connectivity ini mencakup jaringan 2G sampai 5G yang akan menyokong pilar kedua, digital performance. Ketiga adalah digital service yang dibedakan menjadi 2 kategori, yakni menguntungkan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu, konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dari PT Telkomsel. Untuk bisa membanggakan digital service, PT Telkomsel pun turut bermitra dengan perusahaan OTT yang ada supaya layanan yang diharapkan pun terjamin kualitasnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.